kami yang beranggotakan yang pertama ada Alfiano Yoga Saksena dengan NIM 210205-124, ada Atria Ratna Arumsari dengan NIM 210205-128. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Catherine Widya Pangestika dengan NIM 210205-131. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Atria Ratna Arumsari. Sejarah ICPC sampai dengan tahun 70-an, umumnya data penyakit dari pelayanan kesehatan primer dikelompokkan menggunakan International Classification of Disease atau ICD sebagai upaya internasional agar dapat dilakukan perbandingan data di berbagai negara. Namun, kelemahan upaya ini adalah banyak gejala atau kondisi non-penyakit yang dikeluhkan di pelayanan kesehatan primer tidak dapat diberi kode karena ICD dan dirancang untuk penerapan statistik kematian sehingga strukturnya dibuat berdasarkan penyakit. Menyadari masalah ini, panitia klasifikasi WONCA atau ICHPPC yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1975. Edisi kedua ICHPPC yang terbit tahun 1979 menghubungkan klasifikasi ini dengan ICD-9. Walaupun telah mencantumkan klasifikasi untuk gejala yang tidak dapat diagnosis, edisi 2 masih terasa dan belum memadai karena strukturnya masih didasarkan pada struktur ICD. Edisi ketiganya yang terbit tahun 1983 ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan primer, khususnya karena alasan pasien mendatangi dokter dan rekaman dokter tentang masalah pasien belum dapat dikode. Setelah deklarasi Alma-Ata 1978 yang menyatakan bahwa pelayanan primer yang memadai merupakan kunci untuk tercapainya sehat untuk semua pada tahun 2000. WHO dan WONCA sepakat bahwa dibutuhkan informasi yang benar untuk merancang pelayanan primer yang baik, dan untuk itu dibutuhkan sistem klasifikasi baru. Penyusunan ICPC dimulai pada tahun 1978, yaitu dengan mengembangkan klasifikasi internasional untuk alasan kunjungan pada pelayanan primer. Klasifikasi penyakit dirancang agar interpretasi provider atas masalah pasien dapat diberi kode dalam bentuk illness atau keadaan sakit, penyakit, atau cedera. Sebaliknya, klasifikasi reason for encounter atau alasan kunjungan pasien AKP berfokus pada data yang dilihat dari sudut pandang pasien. Jadi, RFEC berorientasi pada pasien, bukan pada penyakit atau dokternya. Dokter atau petugas kesehatan lain harus mengerti betul tentang alasan kunjungan pasien atau tuntutannya akan layanan sebelum ia menarik kesimpulan atau menilai masalah kesehatan pasien dalam bentuk diagnosis atau sebelum ia mengambil keputusan tentang proses of care-nya. Kelompok kerja yang menyusun RFEC melakukan beberapa kali uji lapangan untuk menilai kelengkapan dan kehandalannya atau reliability. Mula-mula di negeri Belanda pada tahun 1980, dilanjutkan dengan di 8 negara lainnya pada tahun 1983, yaitu Australia, Brazil, Barbados, Hungaria, Malaysia, Norwegia, Filipina, dan Amerika Serikat. Analisis atas lebih dari 90.000 AKP yang dicatat dari lebih 75.000 orang ditambah dengan pengalaman dari peserta uji coba ini bermuara pada dikembangkan klasifikasi yang lebih komprehensif sepanjang uji kelayakan berlangsung. Tampak bahwa RFEC ini dapat dengan
mudah digunakan untuk mengelompokkan alasan kunjungan pasien sekaligus sambil mengelompokkan layanan kesehatan yang diberikan dan masalah yang diagnosis. Kerangka dasar ini yang mendorong evolusi RFEC menjadi International Classification of Primary Care. Karena perubahan ini berbarengan dengan pengembangan ICD-10, maka WHO tidak jadi menerbitkan RFEC. Sementara itu, Wanca telah berhasil mengembangkan ICPC dan menerbitkannya pertama kali pada tahun 1987. ICPC dikembangkan untuk dokter keluarga dan pelayanan kesehatan primer lainnya. ICPC merupakan landasan baru dalam khasanah klasifikasi setelah publikasinya pada tahun 1987 oleh Wanca, yaitu Perhimpunan Dokter Keluarga Sedunia. Untuk pertama kalinya, provider dapat mengelompokkan dalam satu kode untuk 3 unsur sekaligus, yaitu alasan kunjungan pasien AKP, diagnosis atau masalah kesehatan, dan proses layanan. Hubungan antara ketiga unsur itu memungkinkan mengelompokkan sejak awal kunjungan pertama dengan alasan sampai kesimpulannya. Klasifikasi baru ini berangkat dari format BHAP dalam klasifikasi tradisional ICD, tetapi dengan pembagian bab mengacu pada sistem tubuh, kemudian format komponen yang merupakan bagian dari setiap bab, memungkinkan pengelompokan yang lebih spesifik tentang ketiga unsur di atas dalam satu kunjungan pasien. Struktur yang simetris dan sistem penomoran yang seragam di semua bab sangat memudahkan penggunaannya, walau secara manual sekalipun. Struktur ICPC yang rasional dan komprehensif inilah yang merupakan alasan kuat untuk membuatnya menjadi model klasifikasi internasional di unit pelayanan kesehatan primer pada masa selanjutnya atau berikutnya. Edisi kedua ICPC dikembangkan untuk membuatnya terkait dengan ICD-10 yang dipublikasikan oleh WHO pada tahun 1992, sehingga dapat dilakukan konversi antara kedua klasifikasi ini. Penelitian empirik yang luas telah memperlihatkan bahwa ICPC dan ICD ternyata bersifat saling melengkapi. Selain itu, ICPC edisi kedua juga memasukkan informasi tentang perkembangan baru dalam konsep dasar praktek umum atau dokter keluarga yang tumbuh, terutama dari penggunaan klasifikasi yang sesuai untuk disiplin kedokteran. Struktur ICPC 2. Kode dalam ICPC 2 berasal dari struktur sumbu ganda sederhana, yaitu 17 bab alfabetis di satu sumbu dan 7 komponen angka 2 digit di sumbu kedua. Nama bab ICPC menggunakan prinsip jembatan keledai atau mnemonik, sehingga mudah bagi dokter untuk menggunakan sehari-hari walau dalam sistem pencatatan manual sekalipun. Klasifikasi ini tampil dalam bentuk daftar mulai dari komponen 1 sampai dengan komponen 7. Rubrik untuk komponen 1 berisi keluhan dan gejala, sedangkan rubrik di komponen 7 adalah diagnosis yang terdiri dari penyakit infeksi, neoplasma, cedera, cacat bawaan, dan lain-lain. Jadi, kedua komponen ini spesifik untuk setiap bab. Sementara itu, rubrik pada komponen 2-6 adalah rubrik yang menggambarkan proses of care, sehingga seragam untuk semua bab dan sangat luas. Namun, ICPC tidak menggambarkan temuan objektif dalam pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lainnya. Setiap rubrik terdiri dari kode 3 digit
judul rubrik yang panjangnya terbatas, kode ICD-10 padanannya. Dalam kebanyakan rubrik juga terdapat istilah 1. Termasuk atau inklusi, 2. Kecuali atau eksklusi, 3. Yang perlu dipertimbangkan, 4. Khusus untuk komponen 7 adalah kriteria. Bab di ICPC 2. A. Umum dan non-spesifik. B. Darah, organ pembentuk darah, dan organ limfatik. D. Pencernaan. F. Mata. H. Telinga. K. Sirkulasi. L. Muskuloskeletal. N. Neurologi. P. Psikologi. R. Pernapasan. S. Kulit. T. Endokrin, metabolik, dan nutrisi. U. Urologi. W. Kehamilan, kelahiran, kontrasepsi. X. Genitalia perempuan. Y. Genitalia laki-laki. Z. Masalah sosial. Lalu, komponen yang berlaku untuk setiap bab. 1. Komponen keluhan dan gejala. 2. Komponen upaya diagnostik dan preventif. 3. Komponen tata laksana, tindakan, dan pengobatan. 4. Komponen hasil pemeriksaan. 5. Komponen administrasi. 6. Komponen rujukan dan alasan kunjungan lainnya. 7. Komponen diagnosis atau penyakit. Penggunaan ICPC 2. Memilih kode bab. Untuk memberi kode alasan kunjungan pasien atau AKP, perlu ditetapkan dulu sistem organ yang sesuai atau babnya. Pilih kode abjad yang tepat, kemudian pilih kode numerik 2 digit dari komponen yang sesuai baik sebagai gejala atau keluhan, diagnosis, atau intervensi. Bab A digunakan untuk AKP yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak spesifik atau menyangkut beberapa sistem organ. Dalam menggunakan ICPC untuk mencatat AKP, ada 4 aturan yang berlaku untuk memilih bab dan 3 aturan untuk memilih komponen. Aturan yang pertama, alasan kunjungan pasien harus diberi kode yang setepat mungkin, dan untuk itu mungkin saja diperlukan klarifikasi oleh penyedia layanan. Aturan yang kedua, bila pasien mengemukakan suatu pernyataan spesifik, gunakan istilah yang digunakannya. Lalu yang ketiga, bila pasien tidak dapat menggambarkan keluhannya, maka alasan yang dikemukakan oleh orang yang menemaninya dapat dianggap sebagai alasan yang dikeluarkan oleh pasien. Misalnya seorang ibu yang membawa anaknya atau kerabat yang mendampingi pasien yang tidak sadar. Lalu aturan keempat, semua masalah yang dikatakan pasien harus dicatat sebagai alasan kunjungan pasien, dan itu dapat lebih dari 1 atau multiple coding. Memilih kode komponen. Yang pertama ada gejala dan keluhan. Alasan pasien mengunjungi pelayanan kesehatan paling sering dinyatakan dalam bentuk gejala dan keluhan. Oleh sebab itu, boleh diramalkan bahwa komponen 1, gejala dan keluhan, akan sangat banyak dipakai. Semua gejala itu spesifik untuk setiap bab, seperti mual, kodenya D09, bersin R07. Walaupun umumnya juluk atau entry dalam komponen 1 ini adalah spesifik untuk babnya, ada beberapa bakuan yang memudahkan pengkodean. Lalu yang kedua ada prosedur diagnosis, penapisan, dan pencegahan. Pada kenyataannya, pasien di pelayanan primer dapat datang dengan alasan ingin mendapatkan tindakan tertentu, seperti imunisasi, memeriksakan darah, dan melakukan pemeriksaan prasalin atau sekedar memeriksakan diri. Dalam menghadapi pasien yang ingin memeriksakan urin, mungkin dokter perlu mencari penjelasan mengapa pasien tersebut minta urinnya diperiksa agar dapat dipilih kode abjad yang tepat. Misalnya U35 untuk kemungkinan ada infeksi kandung kemih
atau take 35 kalau karena diabetes. Lalu ada terapi, tindakan, dan pemberian obat. Komponen ini digunakan ketika pasien memerlukan terapi tertentu atau ketika pasien diminta datang kembali oleh dokter untuk mendapatkan suatu terapi, tindakan, atau pengobatan. Sering diperlukan penjelasan lebih lanjut oleh pemberi layanan untuk dapat memilih kode bab yang tepat. Lalu yang keempat, ada hasil pemeriksaan kode. Komponen ini digunakan bila pasien secara khusus mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa hasil pemeriksaan itu nyatanya negatif, tidaklah mempengaruhi penggunaan komponen ini. Seringkali pasien ingin mendapatkan hasil pemeriksaan dan interpretasinya, dan meminta informasi lebih lanjut tentang penyakit yang sebenarnya. Dalam hal ini, pertimbangkan juga kode tambahan min 45, yaitu penyuluhan kesehatan nasihat. Yang kelima, ada masalah administrasi. Alasan kunjungan untuk keperluan administrasi pelayanan kesehatan antara lain berupa pemeriksaan kesehatan yang diperlukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pasien, formulir asuransi yang harus dilengkapi, dan pembicaraan tentang pengalihan catatan medis pasien. Lalu selanjutnya ada rujukan dan alasan untuk kunjungan. Jika alasan kunjungan pasien adalah untuk dirujuk ke penyedia layanan lain, maka komponen yang dipilih dapat min 66, min 67, min 68 bila pasien datang karena diminta datang oleh dokter yang bersangkutan atau dikirim oleh dokter lain, maka kodenya min 64 atau min 65. Bila seorang penyedia layanan memulai suatu episode atau mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti suatu episode yang memang sudah ada seperti hipertensi, obesitas, alkoholisme, atau kebiasaan merokok, maka kode yang sesuai untuk AKP adalah min 64. Lalu selanjutnya ada diagnosis atau penyakit. Kode komponen 7 hanya dipakai kalau pasien menyatakan nama suatu diagnosis atau penyakit sebagai alasannya. Aturan dalam memilih komponen. Aturan tentang pemilihan komponen yang tertera di bawah ini akan memperjelas gambaran tentang komponen. Aturan yang pertama, bila kode didahului oleh tanda senggang pendek, artinya yang harus dipilih adalah kode abjad. Pilih kode A bila tidak ada bab khusus yang sesuai atau bila beberapa bab terlihat sekaligus. Kode yang lengkap adalah yang dimulai dengan kode abjad. Lalu aturan yang kedua, rubrik dari beberapa komponen atau beberapa rubrik dari suatu komponen dapat digunakan dalam satu kunjungan kalau pasien memang menyatakan lebih dari satu alasan kedatangannya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.